syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini setiap hari Senin ba'da zuhur kami dari DKM Masjid perlu disambungin ke kajian Zoom ya. Yang mana pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Vicky Santoso. Berikut saya coba bacakan kurikulum vitae dari beliau. Ustadz Vicky Santoso status berkeluarga dengan 3 anak. Profesi utama beliau adalah Dai Muda Indonesia. Selain itu beliau merupakan founder Tunas Muda Indonesia atau pembinaan pemuda Muslim, pembina lembaga pengembangan pemuda pelajar dan mahasiswa, praktisi manajemen SDM dan organisasi di beberapa perusahaan, diantaranya PT Kideko Jaya Agung, Sinarmas Mining Group, PT Sentral Proteina Prima, dan PT Astra Group. Selain itu juga beliau adalah praktisi dan coach talent mapping dalam optimalisasi bakat. Wifi-nya ini. Dan juga beliau adalah founder startup Pas Banget, integrated marketplace dan online ojek. Beliau kuliah di jurusan psikologi Universitas Pajajaran dan SMA Negeri 1 Bekasi. Adapun kajian ini Ustadz insyaallah akan sampaikan selama 30 menit dan dilanjutkan oleh tanya jawab. Demikian profil singkat dari Ustadz Vicky Santoso. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya lagi puasa ya. Jawabnya ini juga nih. menuju kriep-kriep kayaknya. Karena salam itu adalah sebuah awal yang berkah. Mudah-mudahan untuk menambah keberkahan forum kita dengan tulus hati menyampaikan salam. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah sahur berarti ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah. Yang kami hormati pengurus DKM Mushola Masjid ya. Biasa di rumah musola jadi ngomongnya musola ya. Masjid Al-Muwassafat. Ini luar biasa nih namanya. Al-Muwassafat itu secara umum terjemahan bebasnya adalah sifat-sifat atau karakteristik seorang muslim. Semoga di dalamnya, di kegiatan-kegiatan DKM ini adalah kegiatan yang insya Allah membuat kita semakin dekat dengan ciri-ciri kaum mukminin yang insya Allah nanti akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Alhamdulillah bisa
berjumpa dengan para sahabat saudara sekalian. Terima kasih undangannya Ustadz Ferry, Ustadz Zul, Ustadz One gitu ya. Ustadz semua di sini ya. Minimal jadi guru buat bocah-bocah ya di rumah. Iya, karena memang masing-masing kita ini jadi guru gitu ya. Mari bersama-sama sholawat serta salam juga kita aturkan kepada baginda pemimpin teladan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga sholawat serta salam juga tercurah kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengikuti beliau, dan kita juga patut bersyukur juga mensholawatkan orang-orang yang kemudian berjasa kepada kita. Jadi setelah tabi'ut tabi'in itu ada para ulama, guru, orang tua yang meneruskan cahaya Islam sehingga sampai ke masing-masing kita. Itulah yang saudara sekalian atau ikhwah sekalian, jamaah DKM Al-Muwasofat, yang membuat seorang anak itu harus menghormati, harus dalam pengertian ya sudah logiknya seperti itu. Kecuali mungkin yang tidak dilahirkan dalam keadaan muslim. Tetapi bagi kita, dan mayoritas di sini kita dilahirkan dalam keadaan muslim, itu adalah jasa yang tidak pernah tergantikan ketika kita dilahirkan sebagai seorang muslim. Terlebih kalau orang tua kita adalah orang tua yang mendidik kita mengenai tauhid, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kita kepada Rasulullah SAW, kepada Al-Quran, dan kepada prinsip-prinsip Islam yang lainnya gitu ya. Maka dari itu sejenak kita mengingat wajah orang tua kita, baik yang mungkin sudah wafat menjadi almarhum, almarhumah, maupun yang masih hidup. Mari bersama-sama kita doakan beliau agar beliau yang masih hidup terus-menerus istiqomah dalam keislamannya dan terus-menerus meningkat keimanan dan ketakwaannya. Sedangkan yang sudah wafat, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya dan memberikan nikmat surga di alam barzakh. Para jamaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah diperkenalkan, kantor saya sebenarnya dekat di Gatsu. Jadi saya ngantor itu di sebelah Kartika Chandra. Itu ada di situ namanya Graha Mitra. Graha Mitra sampingnya Kartika Chandra tuh ada Hokben ya di situ ya. Nah, itu saya ngantornya di situ. Sekarang udah mulai buka ada pedal tuh. Nah, kalau yang hobi pedal bisa juga main di situ tuh. Punyanya grup juga. Jadi saya bekerja di grup Indica Energy, salah satu grup yang memang fokus kepada ketersediaan energi gitu ya. Dan ya tadi sebagaimana disampaikan tadi profesi utama gitu ya. Ya memang apapun kita, saya punya prinsip bahwa kita mau jadi apapun tapi awalnya itu adalah kita berusaha menjadi dai gitu ya. Dai itu bukan berarti orang yang harus ceramah juga, tapi pemaknaan yang saya ingin sampaikan adalah dai itu orang yang berusaha setulus hati untuk mengubah keadaan dari yang sebelumnya ke arah yang lebih baik, yaitu dai. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini yang ada di belakang itu bekerja di sini dengan setulus hati, terus membuat standar-standar sertifikasi yang membuat produk-produk kita menjadi bersaing gitu ya di kelas dunia, yaitu adalah bagian dari pekerjaan seorang dai, karena membawa perubahan ke arah yang lebih baik, insya Allah. Ketika kita maknai seperti itu, maka beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan dan ada di materi itu bisa relate dengan apa yang saat ini kita bersama mengerjakan. Jadi memang saya adalah seorang
People and Organization Strategy Expert. Jadi selain bekerja ada melayani beberapa perusahaan dan yayasan pendidikan juga untuk membantu mereka mengelola organisasi dan SDM. Karena contohnya untuk yang yayasan pendidikan ya, yang swasta itu banyak sekali sebenarnya best practice di dunia industri yang bisa diterapkan di sana gitu, sehingga salah satu yang saya sedang menjadi konsultan di dalamnya ini ingin bersaing secara global. Yang kita ketahui banyak sekali sekolah-sekolah non muslim yang justru menjadi sekolah-sekolah yang ini ya, ranking tertinggi ya. Walaupun beberapa sekolah muslim juga sudah banyak yang bersaing juga gitu ya. Namun kita semakin banyak lagi nih, karena istilahnya kalau dari 10 besar itu sekolah yang bernafaskan Islam katakanlah ada 3, yang beragama lain ada 4 katakanlah gitu ya. Berarti kan padahal kita 80% gitu ya, lebih gitu. Nah, artinya ada beberapa kualitas yang bersama-sama perlu kita tingkatkan dalam hal pendidikan. Para jamaah sekalian, Ibnul Qayyim dalam sebuah kesempatan berkata, mari kita mengawali dengan kesyukuran. Tadi di awal, mudah-mudahan kita terinsight bahwa adanya kita di sini, di masjid ini, duduk, itu tak lepas dari jasa orang tua kita yang mengajarkan, mengenalkan tauhid, mengenalkan Allah dan Rasulnya, mengenalkan masjid kepada kita. Jadi bersyukur itu yang pertama adalah bersyukur dengan hati, yang dengannya kita tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam setiap perkataan alhamdulillah, kalaupun kita dipuji, kita diajarkan mengucap alhamdulillah dengan pemaknaan tidak sekedar segala puji itu bagi Allah, tetapi segala pujian yang kita terima itu ada kata-kata yang penting sebenarnya di situ, yaitu hanya. Ini penting banget. Hanya bagi Allah. Jadi kita merasakan bahwa kekuatan, kelebihan yang kita punya sehingga diapresiasi oleh orang, itu kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejatinya memberikan kepada kita. Jadi bersyukur itu pertama tunduk dengan konsep yang seperti itu dan kemudian merasa tenang dengannya. Lalu bersyukur dengan lisan itu dengan memuji dan mengakui, dan bersyukur dengan anggota badan itu dengan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini pegawai BSN yang soleh dan solehah ini insya Allah ya. Di waktu istirahatnya ini setiap Senin ya? Setiap hari? Gorengannya setiap hari ya? Ya alhamdulillah ya, setiap pekan ada kajian, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Saya sedikit cerita juga di tempat saya. Jadi sebelumnya itu perusahaan tempat saya bekerja itu yang pegang adalah perusahaan Korea, kemudian diakuisisi oleh Indika Energy, dan alhamdulillah mendapatkan pimpinan yang juga concern dengan itu. Jadi suatu ketika kami coba usulkan adanya kajian. Alhamdulillah sekarang udah ada kajian rutin bulanan. Nah, ini lebih luar biasa nih pekanan di sini, dan mudah-mudahan menjadi kenikmatan yang disyukuri gitu ya. Disyukuri dengan banyak hadir gitu kan. Karena ikhwafillah sekalian, saudara-saudaraku, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan suatu majelis yang di dalamnya itu dibahas mengenai ayat-ayat Allah. Artinya dibahas itu dikaji, didetailkan pembahasannya. Maka kemudian Allah menurunkan malaikat-malaikatnya menaungi kita dengan sayap. Ini sayang kita nggak bisa ngelihat nih. Kalau bisa ngelihat, gimana kira-kira? Takut kali ya, karena Rasulullah SAW sendiri ketika melihat malaikat Jibril itu ketakutan gitu ya.
Jadi malaikat itu sedang menaungi kita dan memberikan kita ketenangan. Coba dari tadi, siapa yang kemudian mikirin utang? Nggak ada kan? Karena itu dikasih ketenangan. Jadi dilupain dulu itu utang-utangnya. Alhamdulillah, keberadaan kita di sebuah majelis ilmu itu adalah peluang kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita, dan peluang kita untuk kemudian selain dinaungi oleh malaikat, kata Rasulullah SAW, yaitu Allah membicarakan, menyebut-nyebut kita di dalam arasnya, di dalam majelisnya Allah yang berisi malaikat-malaikat, gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita sama bos kita di depan forum itu disebut gitu ya, wah ini Pak One nih, terima kasih Pak One karena telah berjasa bla bla bla. Senang nggak kira-kira Pak One? Gimana Pak One? Alhamdulillah. Itu sama bos. Kalau misalnya sama suatu saat dapat kesempatan sama ini presiden, wih disebut gitu ya nama kita gitu ya. Nah bayangkan, kan menjadi tidak logis ketika kita nggak hobi datang di kajian atau majelis, karena sudah jelas Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika sebuah majelis dibahas ayat-ayat Allah, maka disitulah Allah menaungi dengan malaikatnya dan kemudian disebut-sebut oleh Allah di para malaikatnya. Jadi nama-nama kita nih lagi disebut nih di sana. Dan kalau dalam sebuah riwayat sebenarnya para malaikat yang ada di langit itu melihat manusia itu kayak kita ngelihat ke bintang sebenarnya. Jadi malaikat itu yang bertugas di langit ya. Jadi ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa manusia di bawah itu seperti layaknya bintang-bintang. Jadi orang yang punya amal kebaikan itu besar, itu bintangnya lebih bersinar daripada yang lain. Nah, ketika di majelis ilmu itu, Allah langsung menyebutkan nama kita satu persatu. Senang nggak kira-kira? Disebutin yang maha pencipta kita gitu ya. Artinya yang tadinya kita nggak ada, jadi ada. Disebutin oleh yang maha pemberi gitu. Nah ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini menjadi keinginan kita untuk sering-sering hadir dalam majelis-majelis seperti ini. Ya, berbahagialah karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam surat Yunus ayat 10, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi dari apa yang kita kumpulkan, gaji bulanan, tunjangan ada apa aja Pak di sini Pak? Boleh di-spill? Ada yang mungkin invest saham dapat dividen, ada yang usaha dapat profit, yang kemudian kita kumpulkan itu tidak lebih baik daripada rahmat Allah yang kemudian turun kepada kita. Baik. Nah ini slide berikutnya pertanyaan. Ini karena tadinya menyampaikan kepada Ustadz Midi ini ada interaktifnya gitu ya. Ada yang mungkin bisa sharing untuk apa sih kita kerja itu? Bebas aja ngomongnya. Apa Pak? Untuk apa kita kerja? Nunggu waktu sholat. Masya Allah. Haji siapa ini? Haji Iin, Masya Allah, jawabannya luar biasa. Ini kayaknya udah selesai nih kajiannya udah. Jazakallah khairan Ustadz Iin. Apalagi yang mungkin pernah mikirin ngapain sih bekerja gitu? Ngapain bekerja? Beribadah, Masya Allah. Bekerja adalah beribadah. Wah, ini semua saya jadi ini nih, grogi nih berhadapan syekh-syekh semua kayak gitu. Ya. Jadi saudaraku sekalian, tadi bekerja itu adalah memang
langkah bernilai ibadah dan juga langkah berbuah pahala. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf itu mencontohkan kepada kita bahwa beliau itu bekerja dengan sepenuh hati. Makanya ketika kaum muhajirin itu datang ke Madinah disambut oleh kaum Ansor yang kemudian dipersaudarakan. Bayangin Pak, rekan-rekan semua, ketika kita orang luar terus kemudian menanggalkan semua harta. Abdurrahman bin Auf udah kaya dari sejak di Mekah. Kemudian karena hijrah itu diancam, mau milih nyawa apa harta gitu kan. Nah, kemudian dia hartanya ditinggalkan, hijrah, di sana dipersaudarakan dan ditawari. Ditawari apa aja ya? Ini pasti udah tahu semua nih. Yang pertama adalah ditawari rumah. Yang kedua ditawarin istri. Kira-kira kita nolak gak kalau posisinya di situ? Ternyata beliau menolak dan kemudian meminta untuk tunjukkan aku pasar. Yang kemudian Abdurrahman bin Auf dengan penugasan dan bimbingan dari Rasulullah SAW menaklukkan pasar Yahudi pada saat itu yang sangat kuat secara ekonominya. Kalau kita membayangkan sebenarnya sekarang ini sistem ekonomi kita itu ya yang menguasai siapa gitu kan. Bayangannya sebenarnya seperti itu. Yang kemudian dimenangkanlah di pasar Madinah itu awalnya menjadi alternatif gitu ya. Alternatif pasar, lama-lama pasar yang dibentuk oleh Abdurrahman bin Auf menjadi pasar yang mainstream gitu ya. Dan itu adalah buah dari profesionalisme. Karena di antara tadi ketika didefinisikan kita bekerja untuk menunggu antar sholat gitu ya, dan juga bekerja sebagai ibadah, ternyata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani menyampaikan bahwa barang siapa di sore hari merasa kelelahan atau kecapean, atau siang udah ada yang capek juga kali ya. Tapi ini sore, jadi jangan capek dulu sebelum sore ya, karena hadisnya sore ya. Karena seharian bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka pada sore hari itu pula dia mendapatkan anugerah ampunan dosa dalam hidupnya. Jadi memang dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa ada dosa yang itu tidak bisa dihapuskan dengan sholat, dengan puasa, dan hanya bisa dihapuskan dengan berlelah-lelah dalam memenuhi nafkah dari keluarga kita. Ya, pada saat itu Rasulullah SAW tidak menyebutkan dosa apa itu, tetapi itu menyatakan bahwa bekerja itu adalah salah satu ibadah yang nilainya itu luar biasa. Jadi satu hal trik ya dari pemikiran-pemikiran yang ujungnya adalah sistemnya Dajjal, itu adalah salah satunya cabangnya sekulerisme. Jadi sekulerisme itu membuat kita berpikir bahwa dunia dan akhirat itu dua hal yang terpisah. Padahal ya dunia itu adalah sarana untuk kita mencapai akhirat. Akhirnya beberapa pemikiran melenceng. Misal, wah nggak usah lah bekerja, orang kita udah ada rezekinya masing-masing gitu kan. Nggak usah lah terlalu nguyu nyari duit. Nah, ini bercabang nih. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nguyu dalam artian ketika kita mau benar-benar melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kompensasi yang baik dalam konteks keadilan, itu tidak masalah. Artinya kita, contoh nih Bapak, mengejar karir boleh atau enggak? Kan gitu ya. Ketika kita meningkatkan kompetensi kita, mengejar karir itu dimaknai untuk memperluas impact kita. Jadi ketika kita diangkat bukan punya niat untuk supaya dapat power, tapi supaya kebermanfaatan kita semakin baik. Nah, ketika maknanya seperti itu, maka itu ngomongin nggak cuma soal kemenangan dunia, selaras dengan kemudian kemenangan akhirat. Nah, pemikiran sekuler ini yang mencoba memisahkan antara dunia dan ukhrawi ini yang kemudian banyak juga disebarkan secara sadar nggak sadar kepada kita semua. Jadi rekan-rekan semua,
ajaran-ajaran Islam memang tidak membuat kita ngomongin hasil, tetapi usaha yang paling penting. Dalam artian apa? Kalau kita ngelihat ada orang tuh yang kok dia kerja mulu padahal udah kaya gitu ya, terus kita suuzon ya, nah itu keliru. Barangkali ya mereka itu kaya itu supaya apa? Supaya bisa bantu banyak orang. Karena sekarang ini perangnya salah satunya adalah perang modal, kapital. Tadi sempat diskusi dengan Pak Midi di awal-awal. Sekarang nih kita benar-benar kapitalisme itu memang benar-benar yang berjaya. Dalam artian yang besar itu bakal makan yang menengah, menengah bakal makan yang di bawah gitu ya. Ya alhamdulillah mungkin beberapa kebijakan pemerintah dan penekanan mengenai UMKM mulai kerasa lebih strong gitu ya. Tetapi di lapangan itu terjadi. Siapa yang udah tahu Holland Bakery diakuisisi salah satu konglomerat besar? Sampai hal-hal yang sifatnya brand-brand kecil itu sudah diakuisisi. Dalam artian apa? Ya, yang namanya ekonomi berkeadilan itu ya hal yang terus-menerus jadi PR buat kita semua. Yang pada akhirnya bagi mungkin Bapak Ibu juga ada yang concern dalam hal bagaimana nih ekonomi berjamaah misalnya ya. Dulu ada mart-mart yang berkembang gitu kan. Terus kemudian jatuh kan ya karena kurang profesional dikelolanya mart-mart milik umat Islam gitu. Jadi kembali ke sini bahwa bekerja ini sarana kita untuk meluruhkan dosa-dosa kita. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan ada di hadapan. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Rezeki yang sudah dijatah dari awal gitu ya. Itu cuma itu aja. Nah, lalu sebaliknya, barang siapa yang menjadikan akhirat niat utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan atau selalu merasa cukup ada dalam hatinya, qanaah, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah. Jadi alhamdulillah. Kita lanjut ya, nggak apa-apa ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi dalam kondisi ini jelas bahwa orientasi ketika kita bekerja itu memang orientasi yang mungkin tiap hari perlu kita cek ke dalam diri kita nih. Kita udah dalam kondisi lurus apa enggak nih. Karena kan yang namanya ikhlas itu kan asal katanya kholaso. Kholaso itu memurnikan. Jadi bagaimana upaya atau proses kita untuk senantiasa memurnikan niat kita untuk beribadah ya. Untuk tadi menunggu sholat, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu yang kita cari dalam bekerja ini adalah keberkahan. Definisi keberkahan menurut Imam Nawawi adalah nikmat yang terus bertumbuh, berkembang, bertambah, meluas, dan mendatangkan kebaikan yang tak terputus. Kebaikan yang langgeng, tetap melekat dan tidak hilang. Jadi ketika kita berpikir seperti ini, yang namanya berkah adalah ini berpadu sama syukur sebenarnya. Ketika kita mendapatkan nikmat, terus kita bersyukur, kan bakal ditambah lagi kan. Misalnya kita punya 1, terus bersyukur, ditambah lagi jadi 2. 2 bersyukur, tambah lagi jadi 4 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang masih 1 berarti kurang bersyukur berarti. Bercanda ya ibu-ibu ya. Jadi makanya ada istilah, kalau ada salah satu Ustadz Salim Afilah, alhamdulillah.
itu mengatakan lapis-lapis keberkahan. Karena harapannya syukur dan berkah itu kayak jadi bola salju gitu. Sekali kita bersyukur ditambah lagi, terus syukur lagi tambah lagi. Cuma kan kita manusia ya, kadang-kadang ya banyak melengnya juga gitu ya. Syukur terus jeblok, ngulang lagi dari awal nikmatnya dikasih Allah gitu ya. Nah, untuk menambah keberkahan ketika kita menjalani kehidupan profesional, maka perlu yang ada namanya ukhuwah. Berkah dalam ukhuwah. Jadi ada pepatah mengatakan jika kita ingin cepat menuju sesuatu, maka jalanlah sendiri. Tapi kita kalau mau ingin jauh, maka jalanlah bersama-bersama ukhuwah. Nah, kita mengetahui bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang jauh ini. Ini fase hidup kita di sini kan adalah kalau misalnya kita mungkin pernah mendapatkan materi atau ada infografis, ini kita baru fase ketiga nih hidup di dunia ya kan. Fase keduanya kan kita di rahim. Fase kesatunya di alam ruh ya kan, ketika kita bersaksi bahwa Allah adalah Rob kita. Kok kita nggak inget ya dulu pernah bersaksi ya? Ya itu bisa dirasakan sebenarnya di hati terdalam. Makanya orang-orang yang kemudian tidak memeluk Islam disebut kafir gitu ya. Karena mereka mengcover gitu ya. Ya ini pendekatan bahasa aja. Mereka itu melingkupi hatinya dari cahaya kebenaran gitu. Nah, padahal suara hati terdalam itu adalah menyatakan bahwa Allah itu adalah Robnya. Kemudian Islam itu adalah agama kita. Al-Quran itu adalah kitab kita. Nah, jadi sebagaimana yang di awal saya menyampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara keduanya yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi salah satunya kita berukhuwah di sini yang menjadi core utamanya adalah gimana caranya kita mendamaikan. Jadi kalau ada yang berselisih, ada juga ya yang tipikal kompor ya. Dikipas-kipasin gitu ya. Tetapi ternyata yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendamaikan. Ya kita sudah punya satu kesamaan yaitu tauhid. Tuhan kita sama, Rasul kita sama, kitab kita sama, dan beberapa kepercayaan sama. Mungkin ada perbedaan dalam hal fikih gitu ya, dalam hal organisasi, mazhab, ya itu hal-hal yang lumrah terjadi dan istilahnya ya itu mah santai-santai aja gitu ya. Tetapi ketika kita sudah punya satu ketauhidan, maka yang akan merajut kesuksesan berkah itu adalah ketika kita mau berukhuwah. Ketika kita membicarakan berukhuwah, maka ada 4 rukun ukhuwah. Yang pertama adalah ta'aruf, saling kenal. Saling kenal itu hal-hal yang dasar lah. Kalau misalnya ada questionnaire gitu ya, disebarkan sebenarnya bisa juga nih. Kita kenal gak sama teman kita sekantor atau satu tim ya? Ya dia misalnya anaknya berapa, terus tinggalnya di mana, terus dia makanan kesukaannya apa, yang gak disuka apa makanannya. Itu masih ta'aruf. Ini sebenarnya Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian bisa membentuk juga di lingkungan masing-masing nih. Jadi langkah pertama perlu saling kenal. Ketika pertama kali bertemu atau sekarang nih selepas ini kalau ternyata ini bikin forum untuk saling kenal. Ada waktu-waktu di mana saling kenal. Hal-hal yang ya dulu misalnya pendidikannya di mana, mencari ketersambungan. Bisa jadi punya klub favorit yang sama gitu ya, yang semalam menang. Ya kan? Bisa jadi ada yang kalah juga, ada ya yang kalah. Nah, sekarang wah ini girang banget harusnya nih pagi ini nih kalau fans MU nih ya. Nah, apa?
Oh, Persib. Iya. Nah, langkah yang kedua setelah ta'aruf adalah tafahum. Tafahum ini saling memahami. Ini sudah sedikit lebih tinggi, di mana kita tahu, oh dia ini strength atau kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Sehingga kita bisa saling kemudian ke tahap berikutnya, yaitu ta'awun, saling bantu, ya kan, saling mengisi. Lalu sampai di tahapan terakhir adalah takaful, saling sepenanggungan. Di saling sepenanggungan ini adalah yang diistilahkan dengan itsar. Dalam sebuah sejarah emas di perang Yarmuk ada kisah yang sangat indah. Ada 3 sahabat pada saat itu terlibat dalam hadis ini di perang Yarmuk. Sahabat yang pertama kemudian dalam keadaan sakaratul mautnya itu kehausan. Terus kemudian meminta minum. Nah, kalau dulu kan perang memang ada yang petugas khusus ya, ada yang petugas medis. Nah, ini ada petugas membawakan minum. Nah, kemudian sahabat yang pertama ini didekati mau diminumkan, terus terdengar teriakan sahabat yang kedua. Saya haus. Sahabat yang pertama kemudian meminta untuk berikan saja kepada saudaraku yang kedua ini. Akhirnya si pembawa minum ke saudara kedua dan kemudian sampai ke saudara yang ketiga. Nah, pas dibawakan minum ke saudara yang ketiga ini sudah wafat terlebih dahulu, lalu kembali lagi ke sahabat yang pertama sudah wafat juga, dan mereka bertiga wafat dalam keadaan beritsar. Nah, itu adalah bentuk tertinggi dari ukhuwah. Siap. 5 menit lagi katanya. Lalu di sini disampaikan sehingga minimal untuk membentuk rukun ukhuwah ini ada 3 hal yang menurut Ibnu Rajab rahimahullah disampaikan, hendaklah seorang mukmin mendapatkan darimu 3 bagian. Jadi saudara kita ini punya hak terhadap 3 bagian. Apabila engkau tidak memberi manfaat kepadanya, maka jangan membahayakannya. Jangan nusuk dari belakang gitu kan. Jangan membahayakannya, jangan memfitnah. Yang kedua, apabila engkau tidak membahagiakannya, maka jangan membuat dia sedih gitu ya. Boleh gak kalau ngeledekin semalam kalah? Boleh gak? Sedih. Ya mungkin ada batasan-batasan di mana joke, di mana yang benar-benar serius sedih ya. Lalu yang ketiga, apabila engkau tidak memujinya, maka janganlah engkau mencelanya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Lalu langkah berikutnya untuk membentuk ukhuwah adalah berhati-hati terhadap virus ukhuwah. Itu singkatannya anam. Pertama ananiyah. Jadi ananiyah itu merasa diri sendiri nih lebih keren. Wah, gue keren banget nih, lu mah enggak gitu ya. Nah, itu namanya ananiyah. Ana. Jadi saya yang lebih baik. Itu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Ya, dosa dalam konteks ketika penciptaan manusia ya. Itu ananiyah. Ketika merasa dia bingung tuh. Dia dari api. Nabi Adam dari tanah. Kok saya harus bersujud sama Nabi Adam kan gitu kan di di Al-Qur'an. Nah, kemudian timbullah ananiyah gitu ya. Lalu yang kedua nasobiyah. Wah, saya nih dari darah biru nih. Wah, lu darah biru. Gue darah ungu. Jadi kita merasa lebih baik karena nasab. Ya, salah satu yang ekstrim kan Nazi ya. Jadi bangsa Arya itu adalah ya bangsa yang nomor 1, yang lainnya ya salah satunya kan gerakan Zionis juga. Zionis kan juga nasobiyah. Terus yang ketiga adalah asobiyah, semangat kelompok, organisasi. Wah, ini organisasi gue lebih baik gitu ya, ormas gue lebih baik, jamaah atau manhaj atau kelompok atau apa itu lebih baik daripada kamu gitu ya. Terus mazhabiyah. Nah, ini mazhabiyah bagian dari mazhab-mazhab itu. Nah, ini yang perlu dihindari, dan yang perlu dihindari juga soal berbantahan. Ada sebuah sejarah yang kemudian sangat diingat oleh
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau ketika itu mendebat Rasulullah SAW pada saat perjanjian Hudaibiyah, ya kan? Jadi menurut Umar ini adalah keputusan yang keliru nih. Sampai Umar radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan, apakah engkau seorang nabi? Ya? Sampai seperti itu pada saat itu. Nah, itu yang sangat disesali oleh Umar, sehingga memang yang namanya berbantah-bantahan ini adalah sesuatu yang perlu dijauhi. Baik, yang ketiga tadi rukun ukhuwah tadi ya, yang ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Yang kedua tadi adalah terkait dengan bagaimana menjauhi virus ukhuwah yang ada 4 tadi. Yang ketiga adalah perbanyak mendoakan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim melainkan tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Ini kebiasaan yang mungkin perlu ditekadkan, di kick off dari sekarang nih. Kita mulai dari sekarang membiasakan mendoakan teman-teman kita nih, kanan kiri nih. Ya lagi iseng-iseng daripada nggak ngapa-ngapain gitu ya. Doa aja. Allah, semoga Pak Ferry 2 tahun lagi naik haji gitu kan. Semoga Pak One 1 bulan dapat Alphard gitu kan. Ya kita mendoakan. Bahkan kebiasaan-kebiasaan ini menurut banyak ulama ini adalah indikator dari kebersihan hati seseorang. Kita ketika melintas baik dengan motor ataupun mobil, melihat orang, misalnya katakanlah orang yang lagi berlelah-lelah di jalan kecapean, kita doain. Pemulung kita doain gitu ya. Ya bahkan pejabat kita doain juga supaya apa? Ya supaya amanah gitu ya. Dan kalau misalnya korup supaya blangsak kan gitu kan. Kan doanya begitu. Nah, jadi bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Yunus ayat 26. Jadi para jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan ini memberikan insight bahwa kita ini berkumpul di sini tidak hanya dalam konteks profesionalisme, tapi perlu membangun yang namanya ukhuwah. Nah, dengan motor dari pengurus DKM, mudah-mudahan ini terjalin nih ukhuwah di antara kita gitu kan, di antara para pegawai di BSN. Ada juga yang di ini ya, kan ya, beberapa ya. Yang mudah-mudahan dari sini harapannya apa sih? Coba deh dilihat kanan kiri kita. Kita pengen gak ketemu lagi di surga? Pengen kan? Kebayang kan? Suatu saat kita reunian dalam kondisi yang lebih baik daripada sekarang gitu ya. Yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dan saya juga berharap saya juga bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan ulama, kalau misalnya saya tidak diketemukan, bapak-bapak nih ingat nih muka saya nih. Pas masuk surga jangan leha-leha, dicariin nih muka saya gitu kan. Dicariin muka teman-teman yang lain, jangan sampai dia lama-lama berada di neraka. Kita saling menyayangi karena Allah, berukhuwah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keberkahan buat kita berprofesi di sini dan kemudian mempertemukan lagi kita di jannahnya kelak. Demikian wallahu a'lam bishawab. Dilanjutkan, diserahkan kepada Ustadz One. Silakan Ustadz One. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu serta teman-teman semua yang ingin menanyakan atau memperdalam dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. 1-2 penanya, monggo dipersilakan. Haji Im, oke. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mengurangi?
Ada Bapak Ibu semua? Sepertinya alhamdulillah udah tersampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas insight dan sharing ilmunya. Kita yakin bahwa Allah berikan rasa syukur serta keberkahan kepada semua jamaah Masjid Al-Mu'assafat yang hadir Amin, pada Allah. kajian siang hari ini. Dan semoga kita semua yang hadir juga dihindarkan dari virus ukhuwah tadi dan memperbanyak saling mendoakan. Tadi Pak Ustadz bilang saling mendoakan ketimbang saling menjatuhkan, sehingga menjadikan kita menjadi penghuni surga. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.